Lanjut kita ke patofisiologi yang kedua, kasus TB paru. Nah, ini kita mulai. Jadi di kasus TB paru ini, Tuan B usia 45 tahun, dengan latar belakang riwayat penyakit sosialnya itu seorang buruh bangunan. Ini kemudian riwayat penyakit sosial juga, Tuan N ini suka merokok sejak usia 17 tahun, dan berdasarkan sosial juga lingkungan rumahnya padat. Nah, ini merupakan salah satu faktor-faktor resiko yang bisa menimbulkan keluhan-keluhan pasien nanti. Nah, Tuan B ini kan seorang buruh bangunan. Tentunya buruh bangunan ini termasuk dalam ekonomi kelas menengah ke bawah ya. Dan aktivitas yang berat. Nah, dari sana itu tidak ketika ekonominya rendah, ketika terjadi sakit tidak bisa berobat ya. Dan kalau tidak bisa berobat, lama-kelamaan penyakitnya tuh dari akut menjadi kronis. Kemudian karena ekonomi rendah, maka nutrisinya jadi buruk. Jadi sistem imunnya jadi tidak optimal karena kurangnya gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian sebentar. Merokok sejak usia 17 tahun. Nah, rokok ini bisa menimbulkan metaplasia epitel dari epitel berlapis silindris bersilia menjadi epitel squamosa tanpa silia gitu ya. Jadi yang awalnya protektif jadi kurang protektif karena rokok ini bisa merusak epitel respiratorik, metaplasia, proteksi atau pertahanan jadi menurun gitu. Kemudian dari lingkungan rumah yang padat, ini juga menjadi salah satu faktor resiko yang bahaya karena sanitasi yang buruk, sinar matahari yang masuk ke rumah juga kurang, dan pembentukan vitamin tidak optimal. Dari sini juga lingkungan rumah yang padat seperti ini juga merupakan tempat yang sangat cocok buat patogen-patogen bahaya gitu. Nah, dari faktor risiko berikut, dari mulai lingkungan rumah padat, kemudian merokok, buruh bangunan, mudah terinfeksi patogen gitu. Patogennya itu inhalasi Mycobacterium tuberculosis. Jadi TB ya, TB. Mycobacterium tuberculosis ini ukurannya itu lebih dari 5 mikrometer yang ditangkap mukosa. Terus kemudian setelah ditangkap mukosa, maka silia itu berusaha untuk mengeluarkan kan ya, mukosia ekskalator, maka timbullah refleks batuk. Kemudian selain itu ya, kalau ukurannya 5 mikro, kalau ukurannya kurang dari 5 mikro, maka dia bisa tembus masuk alveolus. Di alveolus dia itu ketemu sama makrofag alveolar yang kemudian difagositosis. Tapi ada suatu ketika di mana si bakteri ini dia itu mengeluarkan protein RAB7 dan ESX1, di mana dia itu kayak kuat ya di sana. MTW ini dia beraplikasi dalam makrofag. Jadi ketika dia ketemu sama makrofag, dia melindungi dirinya dengan protein ini, sehingga dia bisa beraplikasi dalam makrofag. Justru bakteri versus makrofag ini ternyata makrofagnya tuh kurang kuat gitu, makanya makrofagnya rusak. Nah, ketika makrofagnya rusak, justru sistem tubuh kita berusaha tidak menyerah gitu ya. Istilahnya, maka keluarlah jajaran-jajaran tentara yang lain gitu. Limfosit T, respon imunoseluler, ada kemokin. Limfosit T ini dia mensekresikan TNF, respon imunoseluler itu ada MHC2, mensekresikan T sel, CD4, ini T helper 1, mensekresikan IFN gamma. Kemokin juga dia berusaha untuk memanggil makrofag lain yang tujuannya dia mengelilingi makrofag yang terinfeksi gitu. Makanya ini bakteri ini jahat banget ya. Nah, ketika yang kayak mungkin dia kan manggilin makrofag lain, jadi si makrofag ini mengelilingi si bakteri, terbentuklah granuloma gitu. Granuloma ini menjadi fokus primer GON yang nanti itu akan menyebar ke limfonodus sehingga akan terbentuklah kompleks GON. Granuloma juga dia si makrofag ini akan terjadi nekrosis dan terjadi kolonisasi bakteri. Terjadi nekrosis gaseosa dan jaringan sekitarnya jadi hancur. Gitu. Kemudian jaringan sekitar hancur, maka akan terbentuk kavitas, degenerasi jaringan dan likuifikasi. Terbentuk kavitas ini vesikularnya jadi mengeras, ada suara amforik gitu ya, karena ada kavitas tadi, dan ada gambaran cincin.
Kemudian ada regenerasi jaringan yang menimbulkan, jadi ketika memang si bakterinya bisa itu kan, misalnya si bakteri kan dia ngelawan makrofag, justru malah banyak kerusakan di jaringan tempat bakteri itu menginfeksi, akhirnya dia ada sisa-sisa di fibrosis deh, ada fibroinfiltrat tampak putih-putih di ronsennya. Kemudian ada likuifikasi. Likuifikasi ini akan terjadi iritasi saluran napas bawah, nah hipersekresi mukus, respon batuk, sehingga pasien tak mengeluarkan ini dahak hijau kekuningan. Makanya kalau dites lewat BTA positif bakteri TB. Ketika iritasi saluran napas bawah juga akan terjadi metabolisme asam arakidonat yang mensekresikan prostaglandin yang timbulnya di dada nih, Dari likuifikasi juga akan terdengar suara ronki, jadi suara frekuensi rendah yang biasa terdengar saat inspirasi atau ekspirasi. Kemudian gangguan difus gas di mana oksigennya berkurang, karbon dioksida jadi berlebih, kemudian merangsang hemoseptor untuk mengkompensasi hal tersebut, maka RNA meningkat dan akan timbul sesak kayak gitu. Selain itu tadi ini ya, kayak mungkin dari TNF dan sekresi Fn gamma itu akan mengaktifasi makrofag juga. Jadi makrofag dia akan mensekresikan mediator inflamasi, ini efek-efeknya ya. Dari interleukin 6, TNF alfa, leptin dan CRP meningkat. Interleukin 6 ini akan mensekresikan hepsidin akan meningkat. Terjadi penghambatan pelepasan Fe dari makrofag. Jadi ketika hepsidin meningkat, maka Fe dari makrofag ini akan terhambat gitu. Makanya Fe yang harusnya dihasilkan atau keluar dari makrofag ini nggak dikeluarin, akhirnya terjadi kekurangan Fe. Fe ini kan zat pembentuk sel darah merah ya, makanya terjadi anemia penyakit kronis. Sehingga saat diperiksa hemoglobin, hematokrit jadi menurun, udah cepat lelah dan lemas karena kurang oksigen juga, kurang eritrosit, konjungtiva juga anemis. Terus saat TNF alfa itu ada peningkatan sel poin hipotalamus sehingga pengaturan termoregulator akan diatur ya, timbul demam, panasnya dikeluarkan. Nah, jadi ketika demam itu berusaha pasien dikeluarkan lewat keringat malam. Selain itu, dari mediator inflamasi leptin ini akan meningkat rasa kenyang, jadi rasa lapar juga menurun, nafsu makan juga menurun, akhirnya berat badan jadi rendah, dan BMG di 14,7 yang terbaik ya. Karena memang ya efek dari mediator inflamasi yang menurunkan rasa lapar. Kemudian dari CRP juga meningkat karena darah ini mudah mengendap, LED-nya jadi meningkat gitu karena kecepatan inflamasi gitu. Oke, itu saja sih mungkin untuk patofisiologi dari TB paru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.